Karena memang si Pak Dimas ini memang dalam mengerjakan sesuatu, orang dulu Berapa kerubuk? apa namanya, saya kan udah bilang, tolong kalau mengadain untuk titik akhir, udah deh nggak usah main di Jakarta. Kalau mau main di Bali aja sekalian. Di Jakarta nggak usah ngadain istilahnya cari pencarian masternya, terus timbul di sana Grandmaster. Ya nggak ada kayak gitu. Kalau mau bikin mah harus ada 2 kali event atau 3 kali event baru naikin Grandmaster. Jangan tahu master terus muncul Grandmaster. Ya ini kan apa sih yang mau dicari orang. Setiap event perjalanan, event selalu yang dikorbankan kan ini apa namanya, timnya. Yang dikorbankan timnya nggak, ya nggak ada duit. Baca itu. Nah itu jadi gini Bang Dodot, kemarin kan saya sempat ke rumahnya dia tuh. Iya betul Sempat ke rumahnya Dimas. iya Rumahnya iya Dimas saya kemarin tuh. betul. Kenapa saya ke rumahnya Dimas? Jadi gini, kemarin kan saya menanggapi di grup tuh, grupnya Pak Bahman ya, CS lah gitu. Nah itu kan flyer yang BNSP kan ditutup sama itu barcode-nya. Cuman saya kasih saran, kalau kayak begini kan nggak baik. Saya bilang, saya pernah dapat perkuliahan, bila ada flyer orang lain atau dari instansi lain dan lembaga lain itu nggak boleh kita sembarangan nutup. Nah saya komen marah tuh, ngatain saya, ya itu dia berani jawab saya gini, jangan mainin cewek, cukup Bu Riri. Saya disangka selingkuh pacaran sama Bu Riri. Bu Riri itu anak saya, kerja sama Bu Heni. Kaget saya. Iya. Saya telepon Bu Riri samperin nih, saya bilang, si itu kan dulu mau cerai sama suaminya. Nah, yang ngebalikin ke suaminya siapa? Saya kan yang suruh balik. Saya bilang, oh Bu Riri marah tuh di pacar saya datengin sama saya tuh. Iya makanya itu kan saya bicara sembarangan, dia tuh kayaknya nggak ngeliat orang dulu. Iya memang apa namanya, makanya ini kan saya apa namanya, saya minta izin sama guru saya nih Pak Agung, saya minta izin nih, saya ingin mengawal Kanjeng Dimas supaya bisa memberikan report ke teman-teman untuk memberikan apa hasil. Soalnya kan ada beberapa orang yang udah bayar tapi harus apa namanya, harus menelan kecewa gitu. Iya banyak, kayak Pak Suarsa udah 1,9 udah ditransfer tuh. Ya. Nah, makanya berapa lagi Pak nih, dan banyak tuh. Makanya kan dia dengan alasan event ini kalau misalkan dibatalkan maka peserta akan menerima uang balik gitu. Makanya kita lihat proses. Makanya gini Bang Dodot, saya kan kemarin juga WA Pak Agung. Saya lihat Bang Dodot di sini, kalau saya lihat nih kreatif nih, bikin video-video kreatif ya. Mungkin banyak waktu luang banyak. Kalau saya jujur aja nggak waktunya nggak ada. Kalau buat bikin website mungkin nanti saya bikinin website yang bagus. Siap. Cuman kalau yang buat kayak Bang Dodot terus sehari-hari kerja tuh saya kayaknya waktu nggak bisa nih. Itu walaupun di dunia IT kan saya juga banyak kerja nih, masang jaringan segala macam kan di LSP saya sebagai asesor. Nah itu berat. Jadi maksud saya gini, Bang Dodot ganti posisi saya aja nggak masalah. Jadi nanti Bang Dodot tuh bagian tim IT-nya Master Senpai. Kalau bisa nanti coba sekali-kali ke rumahnya beliau. Tadi saya mau ajak nih pagi nih mau sono, biar saya kenalin dulu. Kapan mau ke Master Senpai nih? Biar sama saya dulu deh berdua, nanti saya jelasin sama beliau. Boleh. Ini event besar loh. Iya. Event ini besar, daripada Bang Dodot ke Dimas nggak jelas. Nggak jelasnya begini, kenapa saya bilang nggak jelas? Nih pertama ya, saya ikut acara yang di Depok, tau kan? Iya. Ketemu Bang Dodot tuh. Iya. Ketemu ya. Ketemu kan? Iya. Nah di Depok itu. Kenapa saya bilang nggak jelas? Waktu saya dikumpulin, beliau bilang tuh, Dimas tuh bilang nanti ada event di puncak ya.
semua terapis. Nah, kan nggak jadi tuh, batal akhirnya di Jakarta. Makanya saya nggak ikut, munduran nih, nggak bener nih, saya bilang nggak bener akhirnya nggak bener terus tuh, semua uang peserta segala macam, sampai event Borobudur yang goes dan maraton itu parah tuh Bang. Jadi dia transfer sama orang 150 ikut pelatihan, orangnya nggak datang, orang udah datang di Borobudur, terbengkalai di Borobudur. Termasuk ada teman saya satu yang sudah transfer ke sana, nggak ada Pak Dimasnya. Waduh, saya bilang udah kacau nih. Tuh, sampai duit aja ini yang ikut ke Bali aja kan gak jelas Bang Dodot kan. Ya makanya kan saya bukan apa ya pengen memberikan ya report ke teman-teman juga kalau sampai titik mana, karena memang ini nggak murah gitu ke Bali. Orang Ya iyalah. orang nyewa gedungnya aja 15 juta, dia udah geleng-geleng 15 juta, belum angkutannya sekitar 35 juta, dia udah. Nah makanya itu kalau kita nggak istilahnya nggak dekat gitu, nggak dampingin gitu, kita nggak tahu persis, tahu-taunya cuman ada foto-foto terus gimana, terus eventnya ini udah berjalan, tahu-taunya udah ini seakan-akan udah berjalan, tapinya sih terlalu berani dia, terlalu berani kok, muluk-muluk. Kalau menurut saya buka casting lah, belum beres mengenai ke Bali udah buka casting, bayar 500.000 ke Bali, mana masuk akal bayar 500.000 di Bali, coba saya lihat statusnya. iya kan? betul Bayar 500.000 dapat fasilitas ya kan, penginapan, makan segala macam. Buset, 500.000 yang event ke Bali aja yang 19 aja belum beres, jadi udah masuk ke casting, kan nggak masuk akal. Iya memang ini kan memang ada support dari lawyernya menilai pengen dia cerita gitu, lawyer menceritakan keadaan dia saat ini kalau sedang terpuruknya itu oleh para terapis. Nah itu nanti dibuat film di pemutaran fakta gitu jadinya. Nah makanya Tapi bilang itu nggak masuk, kalau menurut saya nggak masuk akal tuh Bang. Artinya gini, fakta itu kan realita ya, artinya gini, dia terpuruk itu kan berkat dia sendiri, ulah dia ya kan. Kenapa saya bilang ulah dia? Satu, termasuk Pak Agung itu kan bagian keuangan ya, setahu saya ya, di KMP kasih kepercayaan, harusnya uang semua megang itu, nggak ada berhak tuh ketua segala macam megang uang. Yang megang uang itu bendahara di mana-mana suatu organisasi, pengelolaan uang itu ya itu si bendahara itu, ketua itu hanya pelaksana saja. Jadi yang di bawahnya itu yang mengakomodir semuanya, setahu saya begitu. Ini Mas semua pegang Tanjung nih Mas, transfer ke dia, ya duitnya udah habis, coba aja tagih berapa, mana ada duitnya. Ya kalau dibilang gitu habis ya memang sih nggak ada sama sekali tuh duit. Kita nggak bisa menyalahkan, emang mungkin iya gitu, itu habis. Nih gini Pak Dodot, saya itu dulu punya rencana, ini kan dia idenya bagus sebenarnya Kanjeng ini. Saya tadi mau punya rencana, saya match ke dunia olahraga, ke Kemenpora, kementerian. Jadi dia itu jalurnya itu jalur di bidang humas. Nah, saya masukin dana di situ tadinya. Pas saya lihat kesalahan-kesalahannya, wah lu nggak beres ya, saya mundur. Nah nanti kita nih ada event nih, ada 2 event nih Bang Dodot nih. Kalau Bang Dodot jadi mau tim IT-nya ya, master nih. Di Umeo ini nanti jalan sampai berjalan. Nanti kita punya yang namanya yayasan. Kita bikin yayasan tuh. Nama-nama yang lama diganti. Jadi mah jelas, yang nggak jelas mah mendingan gak usah dilanjut, sayang buang-buang waktu. Kalau menurut saya Bang Dodot kesian deh, buang-buang waktu, percuma. Kalau kita yang jelas, kalau yang jelas bener, ikutin tuh. Kalau saya lihat perjalanan Master Senpai itu bagus. Nanti kita bikin yayasan yang akan membangkitkan. Yayasan itu nanti akan membangkitkan anak-anak jalanan, kita bina di yayasan kita. Oh ya, siap. Nanti kita itu kerjasamanya dengan Abu Rizal Bakri yang punya MMA. Nanti dari hasil Yumeho itu ya, yang pelatihan Yumeho yang bos bagus itu, mereka nanti sebagai terapisnya di MMA. Ini mah jelas Abu Rizal Bakri itu
temennya istilahnya yang pernah terapi dengan Master Senpai, nanti tujuan ke situ. Oh, bagus. Nah kalau di dunia olahraganya, nah itu untuk membantu di karate atau di ininya dia nih yang sekarang nih di apa yang megang di Platnas nih di apa sih di Sultan, Hotel Sultan tuh. Itu ini mah jelas, dan nih nanti situ sebagai tim IT-nya bergerak. Kalau saya nggak bisa sendiri tuh, jadi saya harus satu tim juga. Kalau nggak Bang Dodot tuh yang ini nih yang bikin segala macam alurnya, nanti saya kasih tahu nih gini-gini. Kalau mengenai ada kesulitan tentang software boleh nanti tanya ke saya. Boleh siap. Tuh. Iya, ini jelas nih Bang Dodot, kalau saya bagus banget nih. Iya, jadi bagus. kalau untuk mohon maaf nih ya, kalau untuk Kanjeng Dimas saya udah pelajari kurang menurut saya. Dari proposal sendiri aja itu tidak ada yang namanya sponsor. Kalau kita mainnya sponsor Bang, jadi harus ada ada yang mewadahi sponsor kita. Kalau Dimas kan cuma ngomong doang, ini ada ini ya benar nggak sponsornya kan? Kalau yang namanya sponsor itu harus ada hitam di atas putih yang namanya MOU. Ada nggak di tangan kerjasama MOU? Oh, saya gitu, kan di dunia olahraga udah sampai tahun 2000. Di dunia olahraga tuh saya megang 2007 baru saya tuh udah tingkat Asia sampai 2015. Jadi saya paham. Jadi yang namanya MOU itu kerjasama kita sebagai sponsorship siapa nih? Nanti yang dinaikin sponsornya bukan nama pribadi, salah Dimas. Betul. Jadi yang dinaikin itu bukan nama pribadi kita. Kita penyelenggara sebagai KMI itu penyelenggara yang menaiki gridnya sponsorship. Siapa sponsor itu pasti mau. Nanti di belakang itu sebagai KMI itu nanti dia akan naik tersendiri. Iya, kenapa akan naik? Karena yang memajukan sponsorship itu ya KMI. Kalau Dimas nggak begitu metodenya. Jadi dia ngomong-ngomong ngecap yang naik dia nih, pribadi dia nih. Kanjeng Dimas sebagai titisan iblis lah. Kanjeng Dimas sebagai apa menolong terapis supaya diangkat derajatnya, nggak bisa begitu. Iya, betul. Salah. Itu pribadi tuh, bahasa pribadi. Jadi yang tidak dilibatkan itu termasuk Bang Dodot nggak ada libatkan, tuh harusnya dilibatkan satu wadah yang namanya KMI. KMI itu naikin gridnya sponsorship di mana dia ngeluarin dananya. Satu, dia ya fasilitas buat apa tempat. Kedua, alat-alat seperti seragam, jaket, nanti ada di situ logo-logo apa namanya sponsorshipnya ya kan. Spanduk, termasuk spanduk itu jelas tuh Bang Dodot. Kalau saya lihat di si Kanjeng itu nggak jelas. Makanya saya mundur udah lama. Seperti kok begini sih, nggak jelas. Dari sponsor pribadi, dia ngambil dari uang peserta. Nggak bisa uang peserta buat nutupin segala macam, jauh. Memang dari awal itu saya minta tolong deh, kita harus hubungannya sama komunikasi dengan asosiasi supaya yang ada waktu kita ngadain BNSP itu harus ke situ udah ngomong. Terus dari sana suruh ke Kementerian Dikbud, suruh Kementerian mana pariwisata. Nah itu nggak dijalanin. Ini istilahnya begini, ini kan dia pamernya itu CV Kanjeng Mas Indonesia. Dulu kan awal-awal itu kan katanya mau dapat suntikan dana sebesar 5 miliar untuk membuat minimarket The Kanjeng. Iya, tahu, saya tahu. Nah, itu sampai sekarang dijanjiin doang, ntar MOU gaji sebulan segini, MOU. Gini, Bang Dodot, Yo, saya kasih siap. tahu dia itu ngomong begitu nggak terrealisasi, nggak ada buktinya. Saya udah tahu nih, kalau bener ada buktinya kan saya udah bilang tuh Bang Dodot. Yes. Ajak salah satu tim dari KMI, ajak tuh ngomong. MOU nggak sembarangan loh, kita harus presentasi loh. Nggak sembarangan hanya ngomong MOU keluar, enggak loh. Saya udah berpengalaman di dunia olahraga udah bertahun-tahun loh. Kemarin saya MOU itu di Vietnam tuh nggak presentasi saya pakai bahasa Inggris. Ya memang MOU itu memang harus ada presentasi. Jadi presentasinya saya apa? Tim Indonesia ini mengadakan pertandingan persahabatan melawan tim Vietnam. Tujuannya untuk apa? Ininya nih, eventnya nih.
Jadi di situ disebutnya eventnya itu Open Vietnam bukan Indonesia, walaupun yang menyelenggarakan Indonesia, baru dia mau tanda tangan. Iya, iya. Tryout namanya. Heeh. Gitu. Nah, si Kanjeng ini kalau mau kerjasama yang tadi bilang mau bangun minimarket, itu bukan Kanjengnya dinaikin dulu. Jadi MOU-nya itu atas nama yang promosiannya itu siapa yang terbesar, dana terbesar. Nah, nanti baru Kanjengnya itu ada nempel tuh di mana gitu. Jadi itu disebut kerjasama. Yang ditempel itu adalah yang menaruh asupan suntikan dana itu terbesar, bukannya nama kita pribadi. Salah. Betul. Masa saya juga bilang kok di minimarket, wah di Kanjeng kan, sampai dia ngaku-ngaku hotel di Kanjeng. Saya selidikin tuh di Google tuh sama di GPS waktu dia ke Bali. Saya lihat ya kan, waduh nih orang ke Bali naik, saya selidikin, ternyata yang namanya Kanjeng itu bukan Kanjeng Dimas. Memang Hotel The Kanjeng bukan. itu Memang nah, bukan. dia ngaku-ngaku dia salahnya. Ke semua peserta nih, mau tahu nggak sejarahnya The Kanjeng, dia bilang sejarahnya saya, dia bilang. Itu mah Makanya lucu, jadi terlalu besar omongnya, muluk-muluk. Nah ini yang gak kejujuran dia tuh yang kebongkar akhirnya. Kan ngomongnya sama saya lagi yang ibaratnya ngerti IT lagi. Wah, saya mah ketawa. Iya, makanya emang ada terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi bicaranya. Tinggi bener. Nggak ada ini buktinya. Sudah, nanti gini deh, Bang Dodot ada waktu kapan nih biar kita bareng ke Master Senpai yuk, kita ngomong. Jadi biar nanti enak tuh diomongin sejauh mana. Ini dikit lagi loh ini eventnya. Jadi nanti saya serahin ke Bang Dodot aja dah. Nanti Bang Dodot sendiri yang ngatur deh. Nanti saya kalau misalnya Bang Dodot butuh apa, hubungi saya. Misalnya Bang Ahmad saya kurang ini datang. Tinggal di mana Bang Dodot? Saya di belakang Kodam ini, Pesanggerahan. Di daerah Jakarta Barat. Selatan. Oh selatan ya, Pesanggerahan Selatan ya. Kapan kita ada waktu bisa ke master nih sampai nanti saya kasih nomornya ini aja ya. Kalau Pak Ahmad bisa kapan nih? Saya ini kan kebenaran hari Sabtu ini saya mau ke BSD nih nanganin orang komplek tuh. Saya biasa langganan tiap bulan tuh orang komplek udah 20 orang saya terapi tuh. Nah hari Jumat Minggu pagi masih bisa tuh, Jumat besok bisa, Minggu pagi juga bisa. Kalau udah bisa nanti kita atur jadwal langsung ke sana nih. Ntar saya telepon langsung Mas sampai hari ini. Bang Dodot hari apa bisanya biar oke gitu, kita jalan bareng. Enggak, makanya kalau saya kan ngikutin aja waktunya. Saya juga ngikutin waktunya misalkan hari Jumat. Saya tanya dulu sama istri apa anak-anak masih masuk apa udah libur. Nah kalau nggak itu saya lihat. Makanya tahu ya saya deh waktunya kapan. Ya nanti kasih unjuk ke saya. Insya Allah kalau untuk ini mah nih, kalau untuk senpai insya Allah dihargai lah tenaga kita lah. Iya siap. Terima kasih banyak nih Pak Ahmad nih. Nggak sembarang kerja. Jadi gini, nanti saya mantau juga. Ya namanya kan Master Senpai udah tua juga ya. Tua. Nanti Bang Dodot bikin apa segala macam, nanti terus lihat saya dulu nih, Bang Ahmad saya udah bikin ini nih ke Master Senpai, terima nanti di catat aja Bang Dodot udah bekerja sama mana nih, nanti kasih tahu saya. Nah itu buat nanti mengajukan dana tuh. Itu siap. Kita yang namanya sebagai pekerja ya harus dihitung. Nah, sembarang bikin aja kan gitu. Siap. Tuh. Jadi kita ada perhitungan nanti ongkosnya berapa segala macam, nanti saya tinggal iniin Bang Dodot. Sekarang kalau untuk hari-harian nih Bang Dodot nih bikin ini ya mungkin berapa kan kita harus diperhitungkan. Ya mungkin yang namanya tim ya. Nanti dapatnya kan ngebludaknya pas saat acara event kan. Betul. Kalau untuk hari-harian paling ya dikasih buat ongkos-ongkos aja mah dikasih lah buat rokok. Tapi kalau untuk event besar itu kan kita nanti ada gridnya tuh. IT tim IT berapa kebagiannya. Ya kan?
tip konsumsi berapa, transportasi, ketuanya itu ada tuh jelas tuh di proposal nanti. Iya, siap. Kalau Bang Dodot oke, WA saya harinya apa? Pokoknya saya ada hari nih, Jumat sama Minggu nih. Kalau Sabtu saya full dia nggak bisa diganggu. Saya ke BSD tuh. Oh ya, Tadi siap. hari ini saya kalau tadi pagi dibales mau ke sana tadi. Enggak, tadi pagi memang tadi lagi ada Sibuk itu, ya? lagi ada sibuk dikit. Susah Bang Dodot, walaupun ngawal Dimas, saya kasih tahu ini akan diundur lagi nih menurut saya. Nggak sembarangan lo ngeluarin duit di Bali tuh. Kalau memang dia bener ada sponsorship, dia nggak perlu lagi iklan sampai nggak perlu dia iklan, hanya sekedar aja kan duit udah ada dana dari sponsor. Jadi nggak usah khawatir. Betul. Ini nggak ada sponsor udah saya lihat. Lagi pula kalau ada sponsor pun dia nggak dimasukin di apa? Di postal yang Bang Dodot buat itu marah loh. Tuh 50 juta masuk dari PT apa? Itu namanya sumber dana. Itu. Oh, ini dari sekian 100 juta dijumlahin tuh sumber dana yang masuk pemasukannya untuk acara misalkan 200 juta. Ya baru nanti dia bikin tuh Memang pengeluaran segala macam kemarin berapa, saldonya sisanya berapa. Nah, itu baru proposal. Kalau menurut saya itu sponsor nggak ada, berat dia ngeluarin duit sendiri dari peserta berapa sih? betul. Yang ikut ini aja banyak yang nggak ikut ini. Memang sih pas hasil hari terakhir itu sekitar 15-an juga gaming, makanya saya ya liatin aja dulu. Memang untuk proposal itu kan memang untuk pemasukan saya udah bikin, cuma nama dari mereka minta di dibuang, nggak usah dimasukin gitu. Gitu. Tapi ya jelas dananya ada. Kalau saya pikir sih karena memang besar ini, karena dia bawa nama Kanjeng Mas, ya istilahnya ya emang mau nggak mau emang harus disupport dari CV Kanjeng Masnya sendiri. Kalau menurut saya susah. gitu. Justru itu makanya tuh justru susah dia nyari duit dari mana. Orangnya itu dia kabar mau jual tanah aja susah, emang gampang jual tanah. Orang satu but 75 juta, 50 juta, 25 juta but. Nah, saya itu aja saya udah nggak masuk akal. Cuman kan itu kan saya tinggal masukin aja sesuai dengan pemikiran dia. Nah, satu but 50. Itu udah nggak masuk di akal itu. Orang kalau UMKM itu aja dikasih bisa paling nggak ya 300-500 per hari. Ya kan? Bener-bener. Padahal dia udah pernah ke Bali ya waktu itu sama Bu Riri cerita ya. Pada ke Bali harus dijadikan pengalaman ya. Maksud saya tuh dijadikan pengalaman biaya itu. Jangan sampai gembel lagi di sono. Kan gitu. Betul. Malah dia nggak dijadikan pengalaman, nggak dijadikan pelajaran sama dia, malah buaka lagi ini. Kalau saya dilibatkan sama dia tuh kemarin tuh jadi pendukung dia, maksudnya bukannya timnya ya, jadi ngedukung sponsor asal dia benar jalan tuh. Saya waktu itu udah pernah bicara sama dia tuh, nanti saya mau masukin deh nanti deh, saya bilang sponsorship. Saya ada di kementerian, kenal saya di bagian humas tuh, kalau saya masuk itu dana keluar 50 juta itu. Karena saya orang Bapopsi, saya Bapopsi pusat nasional, saya hubungannya ke semua cabang. Jadi kalau ini saya masukin ke humas, dia nanti yang kita naikin itu kementerian olahraganya. Jadi kementerian olahraga mengadakan pencarian bakat selain di bidang olahraga, di bidang terapis gitu. Jadi ada olahraganya, selain di bidang olahraga ada di bidang terapis. Nah, jadi kan ada olahraga tuh, Kementerian Olahraga mengadakan event ya kan yang diselenggarakan di Bali bla 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 bla. Itu selain olahraga mengadakan di dunia terapis tuh bagus tuh, setuju tuh 50 juta mah keluar itu. Betul. Gitu. Memang dari awal itu juga ada waktu itu dari perusahaan herbal tertua di Indonesia juga pengen, ide saya udah masuk tuh, karena saya mulai berkembang, ada event-event di berbagai daerah dijadikan istilahnya jadiin pionir untuk perusahaan herbal ini. Bagus nih, cuman kalau di perjalanan gue nggak butuh lo lagi deh, ya udah gue keluar. Nggak ikut lagi ya. Nah, jadi gini Bang Dodot, kemarin sempat dia ngomong ke saya,
saya nggak perlu pakai dodot, saya juga bisa. Nah ternyata dia butuh Bang Dodot juga nih sekarang kan, nggak akan mungkin dia ngebuang Bang Dodot. Dia bisa apa sih, dia ngerti apa sih kan gitu Iya istilah makanya. kasarnya kan. Dia nggak bisa bikin iklan, boro-boro bikin iklan, Hmm. ngomong aja juga berantakan dia, nggak jelas omongannya. Sama saya juga kemarin ke rumahnya nggak jelas apa yang diomongin. Saya bilang ini ngomong ngalur ngidul, saya mau yang intinya aja, saya bilang itu. Ini emang nggak jelas, nggak masuk akal kalau sama dunia olahraga mas, saya bilang. Mana saya ke rumahnya, saya sekak habis dia. Nggak, Jadi makanya. gini Bang Dodot, jadi kalau Bang Dodot mau menaikkan istilahnya grid di dunia terapis, nanti kerjasama sama saya aja udah, sama Pak Master Senpai itu. Jadi nanti kita lanjut nih Bang, lanjutnya gini. Bang Siap. Dodot nanti masuk ke situ tentang di yayasan, ngebangun yayasan yatim dan anak jalanan. Siap. Nanti kita akan ngebina, ya, nanti kita akan ngebina dan bikin ya aplikasi pribadi. Pribadi itu masuk artinya bukan pribadi orang, pribadi untuk yayasan ya, atas nama yayasan. Gitu. Jadi yang kita bina itu kan gratis, free itu. Nanti kita bikin aplikasi, mereka nanti dapat job dari aplikasi tersebut. Nah, jadi presentasi jelas. Misalkan dia urut nih 1 jam 100.000. Nah, untuk yayasan 20.000, untuk si terapisnya 80.000. Kita nanti tuh, wah panjang, wah bagus deh Bang Dodot kalau mau ikut saya nih. Saya makanya dengar cerita aja nih kalau Bang Dodot mau ini. Nanti saya bilang ke master, saya masukin ke itu, ke apa, ke ininya dia, apa PB-nya dia kan, yayasan dia kan Al Hikmah tuh namanya, diganti-ganti kan banyak meninggal juga. Dia bikin baru lagi deh, saya bilang gitu, bikin baru lagi. Ayo, gitu. Dia banyak loh itunya loh, apa sponsornya banyak, saya juga bisa ada. Kita bikin baksos juga, insya Allah deh Bang Dodot kalau emang mau jalan seperti. Kalau menurut saya aduh susah, kalau di Dimas susah dah. Kenapa? Yang dipentingkan diri sendiri, duit transfer atas nama dia, duit habis ya kan. Untuk nyari lagi susah, sekarang duit dari mana, dia aja nggak kerja. Betul. Ya kan, Memang dia kerja nggak, saya tanya, kagak, duitnya dari peserta. Ini bukannya saya ini ya negatif terhadap dia, tapi memang kenyataan. betul. Gitu. Memang emang Jadi emang kenyataan emang. Saya kan waktu acara event di Surabaya itu kan ini si Dimas ini kan memang ditunggu, ditunggu sebagai seorang untuk memberikan, karena ada beberapa master di sana yang memberikan teknik singkat untuk mengobati. Dia aduh, dia kurang gigit, aduh, jadi akhirnya pecah haluan jadinya. jadi pada mundur ya kan. Pada mundur, aduh, akhirnya dibawa sama si, karena kalau di Surabaya itu kan ada yang terapis murni dari pemijatan, tapi ada juga kalau di Surabaya itu terapis pengobatan itu dengan tenaga dalam atau apa gimana tuh ya. Ya tahu Nah ya, itu sekarang dibawa sama ke situ sampai ke Bali. Di Bali juga dia dikenalin sama orang yang semacam itu. Nah, dikenalin sebagai Raja Bali nih di sana. Nah, Raja Bali disupport. Nah, kayak gitu. Jadi bukan jadi garisnya sekarang bukan ke jalur terapis yang apa istilah. Wanita itu nggak ada hubungannya dengan dunia terapis Bang. Betul, Itu memang nggak itu ada. di share, itu parah loh, itu parah loh, di share sama dia orang-orang terapis baca termasuk saya. Jadi saya ketawa, buset nih, jadi sebenarnya kemana nih arahnya kan, jadi nggak jelas. Ya arahnya dirinya sendiri. Terapis, iya buat diri sendiri. Jadi Buat diri Kanjeng Dimas mau ini menjatuhkan apa namanya kitab Kanjeng nih yang akan menaklukkan beberapa wanita hitungan detik. Buset, dalam saya ngapain, saya bilang itu dunia terapis dicampur adukan dengan seperti itu, lucu. Enggak, kan memang saya ngikutin perjalanannya dia. Memang kalau dikaitkan dengan wanita memang begitu. Karena dalam hitungan, buset loh, di setiap daerah ada aja lo dapat, gue bilangnya itu. Jadi gini Bang, kenapa dia bisa dapat Bang?
dia tuh bisa ngomong, pinter. Jadi dia pinter ngomong, pinter ngaku-ngaku, kayak punya hotel lah, ya namanya Kanjeng. Jadi orang tertipu daya dengan hal itu. Tapi ketika udah tahu aslinya Dimas kabur bang, Oh iya iya. kabur bang. Kayak Bu Rina kabur, Bu Ais kabur. Ya kayak saya misalnya ngaku-ngaku nih, saya sebagai manajer apa namanya di PT Bank apa gitu. Saya foto di depan banknya, BI lah gitu ya, direkturnya lah, jangan manajer, direkturnya. Saya foto di ini pakai apa namanya dasi, bikin name tag. Saya bisa bikin name tag kan, saya foto, saya share. Siapa yang nggak tergiur bang? Kan? Siapa yang nggak tergiur? Pasti mau kan awalnya. Tapi kalau udah tahu kebelangan segala macam, kabur bang. Ya itu bukan ilmu dia salah, bukan pakai ilmu, dia pakai tipu-tipu. Gitu kayak kemarin bule tuh dia di videoin depan padahal bule siapa tuh, dia bilang yang berdiri, coba tebak. Ya siapa ya, orang lain lah. Emang siapa? Kalau emang bule kan lucu. Dia ngemedioin di depan hotel Kanjeng tuh ada apa namanya, ada mobil ya keren ya, jalan ke sono seolah-olah kan dia punya. Gitu. Jadi cewek-cewek ya akan percaya lah sama dia. Kalau orang udah tahu pak, oh enggak. Kalau rumahnya juga, saya ke rumah dia aja kaget saya. Bukannya saya ini ya, cuman saya kasihan aja sama keluarganya, kayak anaknya, kayak Bu Rita kan masih aja dia masih percaya sama si Dimas ya kan, duitnya udah habis itu. Bu Rita kasihan. Saya kemarin aja ke rumahnya, bukan apa ya, ngerokok doang gitu segala macam, kasihan saya. Saya gimana saya mau nuntut ke polisi, saya tadi mau saya bawa ke polisi tadi tuh yang mencemarkan nama baik saya bawa pengacara itu murid saya lihat, aduh kasihan, nggak jadi dah saya bilang. Ini makanya kan kemarin sempat dibahas juga tuh masalah polisi, makanya masalah polisi dibilang ntar deh habis event di Bali nanti diurus. Oh siap. Itu jadi lucu. Sama saya juga gitu kan, Burita. Saya juga punya ini, Pama punya saudara seginiin. Burita kalau punya saudara bawa ke sini, kita bahas yang pencemaran nama baik saya. Ini udah kena pasal loh, Junto 211. Saya bilang ini pasal sekian. Ayo, kalau untuk masalah dia penipuan segala macam tuh urusan Pak Dimas. Ini masalah saya, nama baik saya nih sebagai guru, saya bilang gitu kan. Saya sebagai guru ya, pengukuhan saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya dihina, disangka saya mainin cewek. Ini ada nih, saya bilang ini minta maaf Bu Rita sama saya, kalau mau saya tindak lanjut nih, siapa mau jenderal juga kalah kalau dengan kayak begini. Ini udah jelas nih, di titik temunya ada nih, si Dimas tuh WA saya ada ya, saya bilang itu jelas. Maaf dia sama saya gitu. Kalau polisi nggak sembarangan bang, jadi kalau misalnya Dimas lapor balik yang mencemarkan nama baik dia, itu nggak sembarangan. Bukti-buktinya apa ya kan, kenapa bisa dicemarkan nama baik. Kalau saya kan kemarin ada buktinya, saya print dia, kata-kata saya print, bukti dia, saya print juga apa omongan dia, terus buktinya dia ngatain saya apa, saya balikin gitu. Saya videoin tuh, ada rekamannya 1 jam 45 menitan. Semua saya rangkum di situ. Jadi kalau suatu saat dia mencemarkan nama baik saya, langsung saya LP, langsung dia, nggak main-main, saya langsung ke Polres, bukan ke Polsek lagi. Gitu. Kalau dia nanti ada nama saya aja, barang kan dia pakai nama saya tuh Mr. Deal, jadi sebagai jadi saya Ahmad kan, S2 Taiwan, bawa nama S2 saya tuh. Nah nanti kalau seandainya kan tadi bawa, saya bilang tanpa izin yang bersangkutan dia akan kena tuh, nggak sembarangan loh. Nah pasal itu gitu, makanya bikin film itu nggak sembarangan. Bikin film itu bawa nama orang harus persetujuan orang bersangkutan, nggak sembarangan si Anu atas nama ini menggantikan ini. Kan kemarin saya bahas, tahu nggak Pak Dimas, tahu kode etik nggak? Ini kena pasal, saya bilang, murid saya bilang ini kena pasal nih tanpa izin guru saya gitu kan dia. Betul. Makanya dia dihapus nama saya, nggak bisa. Coba aja kalau di ini itu, hati-hati Bang Dodot tuh bisa keguling semua. Kalau kita tahu hukum, tahu kode etik, jadi nggak sembarangan memakai nama sembarangan, ngatain orang lah, anjing lo kan. Kalau ngatain Dimas kan kasar tuh, ngatain Bahman kan, anjing bangsat lo ini, waduh serem itu bukti nyata lo, itu bisa dilaporin balik lo, itu nggak sembarangan lo.
Betul betul. Beda itu rekaman dengan WA chat tuh beda loh. Betul. Itu Memang lebih sih. sadis tuh, beda. Ada itunya, ada pasal tersebut tuh. Tuh Iya, rekaman dia kemana-mana tuh, yang ngatain anjing bangsa segala macam, ngatain Wisnu, ngatain itu hati-hati tuh, direkam sama dia tuh di betul. voice gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya nih Bang Dodot ya, kalau memang mau mengikuti gimana silakan. Tapi kalau untuk sebagai profesi Bang Dodot supaya meningkatkan kita jujur aja ya, kita sebagai manusia kita mau hidup tarafnya lebih baik ya. Betul. Ya kan, taraf kita hidup lebih baik. Selain ini saya juga guru terapis juga. Saya terapis bukan terapis di Indonesia aja, saya di Malaysia dikenal, saya di Vietnam, Kamboja kenal saya dulu, sport massa saya dulu dikenalnya. Sekarang saya dikenalnya tradisional sama bekam. Dulu sport massa saya pegang Bang Dodot. Siap. Gitu. Jadi kalau untuk saya, untuk karir Bang Dodot, sebaiknya Bang Dodot gabung sama yang jelas, yang ada reputasinya yang jelas deh. Sekarang saya tanya Bang Dodot, Dimas ada nggak reputasi terbaiknya dia? Saya tanya selama Bang Dodot ikut dia, saya tanya ada nggak pengalaman dia ke luar negeri, ada nggak? Kalau Bang Dodot mau tahu saya di luar negeri udah bolak-balik setahun tuh 3 kali, tapi tingkat Asia. Ada sertifikat semua tuh, penghargaan dari luar negeri ada saya. Ya kalau Dimas gembar-gembor doang ini tapi kenyataannya nggak ada, udah ketahuan sama saya kalau orang kayak gitu. Kalau Master Senpai juga bolak-balik luar negeri. Gitu dong nomornya Bang Dodot, kalau emang ada waktu mampirlah, saya bilang ayo. Iya makanya gitu. saya Kita ngobrol-ngobrol bertiga. Makanya itu Pak Agung bilang, ayo Dot kapan? Ya udah secepatnya saya bilang itu ketemuin Pak Ahmad kan waktu bulan puasa itu kan. Pak Agung juga konfirmasi kapan kita ketemu. Wah kita nunggu jawab Pak Ahmad gimana. Jadi Pak Agung jadi karena kebentur mau pulang kampung dia akhirnya mundur. Nah dia juga WA ke saya, Dokter kita ketemuan sama Pak Ahmad. Oh siap saya bilang gitu. Ini hari ini kan tadi saya mau ke ini Bang, ke Kebon Jeruk. Panggilan lagi nih saya di Bang Danamon, bagian terapisnya, banyak yang main bola kan di artis ini. Jadi saya balik lagi ke Jakarta Pusat tuh megang bola. Jadi saya jobnya banyak itu Bang. Jadi makanya kalau Bang Dodot nanti gabung di kita, siap ya di yayasan, nanti bagian IT-nya kita ada juga yang namanya nanti gebiarnya kayak itu Bang, ke dinas sosial Bang. Ya, siap. Terapi di ini Bang, di panti jompo Bang. Nanti kita bikin video, kita masukin ke akun kita. Itu Bang Dodot nanti ada fee-nya tuh Bang, tenang Bang. Kita nanti kerjasamanya tuh ada dinas sosial ya, kementerian, itu kita nggak sembarangan. Makanya nanti kita bikin tim dulu. Makanya saya nih sepakat Bang Dodot, kalau emang mau nama saya masukin jadi tim, saya ngajuin proposal Bang buat nanti bakti sosial. Siap, saya bisa. Gitu. Saya baju bersedia segala nih. Macam itu. Pokoknya baju segala macam nggak usah mikir-mikir, dapat Bang itu langsung dari dinas sosial Bang. Siap. Itu nggak usah mikir-mikir ini nggak usah. Kita kayak Bang Dodot misalkan Bang Dodot rumah di mana nih ada bakti sosial, nggak usah mikirin transportasi, udah dapat, tenang aja. Siap ya. Iya, nggak usah dapat. Sekarang saya nanya Bang Dodot sama Pak Dimas, transportasi berapa kalau misalkan ikut di acara dia? Saya tanya coba. Ya kadang-kadang kita secara real aja, bicara secara real aja. Iya kadang-kadang ya nangis lah soalnya karena istri nggak ditinggalin, terus marah-marah, aduh jadi pusing di sana di kampung. Sekarang dapur nggak dapat lagi kan, istri tinggal kan, harusnya buat istri dapat buat dapur. Betul. Memang sih. Ya iyalah. Nih Bang Dodot, kalau di kita, ini saya nggak muluk-muluk ya, kalau baru berjalan nih, kalau buat transportasi, buat makan mah dapat Bang. Siap, ya. Oh, transport makan dapat lah, kita nggak muluk-muluk dulu. Tapi kalau nanti ratingnya nanti di Bang Dodot nanti main di, saya perintahin nih main di video aja. Saya lihat video Bang Dodot bagus-bagus tuh. Boleh. Ya nanti nanti kita bikin channel YouTube nih. Bang Dodot main di situ. Nanti saya mainnya di website gitu. Jadi kita bagi tugas Bang. Iya boleh.
Nanti Bang Dodot di YouTube di ini nih ditingkatin grading, nanti kita bayar yang pakai promotion Bang, biar nanti playernya banyak deh. Iya, siap Gitu. siap. Kita nanti yang bayar, bukan yang gratisan. Yang bayar kan sekaligus bek, ya kan? Rating naik tuh. Pokoknya Bang Dodot itu dah nanti jadi tim IT saya lah. Saya butuh pendampingan. Kalau sendiri saya nggak sanggupnya gitu. Saya ini aja nih, saya dipanggil nih. Sekali panggil saya 700.000 Bang. Sekali penanganan tuh mau berapa yang cedera 10, 5 tetap 700 saya hitungannya gitu. Ya udah profesional Bang. Gitu. Kalau yang baru-baru ya paling 300 gitu. Nah nanti Bang Dodot nih masuk tim saya itu di rumah terapi saya sama yang Master Senpai. Saya masukin 2 tuh nanti. Boleh siap. Gitu. Mau masuk deh nanti Bang Dodot mau istirahat di tempat saya Kebon Jeruk. Datang aja tidur itu AC tidur sambil ngobrol-ngobrol. Jadi bikin buat basecamp aja kita nanti di tempat saya terapi tuh bukan buat tempat tinggal saya tuh buat usaha. Kalau Bang Dodot mau tidur situ Bang Agung mau main di situ silakan. Kalau memang banyak rencana nih saya gini Bang. Kalau saya kan belum sanggup nih karena saya masih nangani sendiri. Bu Riri sama Bu Heni kan udah keluar tuh. Jadi saya masih nangani sendiri. Cewek panggilan juga Bu Yana ada sih. Cuma kalau cowok saya sendiri. Nanti kalau misalkan udah rame, Bang Agung juga bisa main. Bang Dodot juga ini ada nanti anak yatim, anak jalanan udah saya bina bagus. Saya tongkrong di situ. Saya mau promosi gede-gedean lewat website Bang. Saya belum berani. Kalau udah website terjun banyak yang minat, orang yang nggak ada bingung nanti ngebludak. Betul. Nggak berani saya diamin dulu sama saya ini aja dari mulut ke mulut aja. Kasihan orang datang segala macam nanti. Iya, jadi nama sendiri yang jelek jadinya. Nah ini gimana iklan gembiar ini gini. Nah, saya nggak mau gitu. Saya belum website saya rilis, cuman belum saya masukin ke ini iklan. Nggak mau saya ngeri. Ya udah ntar saya Gitu. Oke, Bang Dodot gitu aja. Jadi gini, Bang Dodot waktunya kapan kasih ke saya, nanti saya langsung hubungi Master Senpai biar kita nanti ngobrol enak deh Bang kalau ketemu orangnya kan enak. Siap. Gitu. Dan enak deh Bang Dodot orang IT, saya juga orang IT juga. Jadi kita kolaborasi aja, matchingin aja nanti kekurangan di mana gitu kan. Kalau video mendingan Bang Dodot yang garap deh. Kalau video kan harus on time nih. Atau gini, ada event video buat kan gitu. Kalau saya nggak bisa langsung begitu orangnya kerjanya. Santai. Ya, oke ya. Siap. Kabarin ya. Yo. Ya. Oke deh, ya. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Salam.